Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semua hadir pada hari ini? Akila tidak hadir, kenapa? Sakit? Oh ya, kita doakan ya, semoga cepat sembuh dan bisa beraktivitas kembali di sekolah. Coba kalian perhatikan kiri, kanan, dan depan kalian, apakah sudah terhindar dari sampah? Oke, sekarang coba rapikan tempat duduk dan meja kalian. Oke, sebelumnya ibu mau tahu siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang apa, ayo? Ya, kita belajar tentang lingkungan bersih dan asri. Lingkungan bersih akan membuat kita hidup sehat dan terhindar dari segala penyakit. Nah, hari ini kita akan belajar tentang tema 3 subtema 1. Siapa yang tahu apakah ini? Ya, ini padi. Ibu mau menceritakan kepada kalian ya, apa itu padi. Coba didengarkan. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit yang telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih yang akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang. Berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan digiling sehingga kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan berwarna hitam yang disebut dengan beras. Nah, selanjutnya ibu mau memberitahukan kepada kalian cara merawat dan melestarikan tanaman padi. Yang pertama, benih harus berkualitas. Berkualitas benih merupakan kunci keberhasilan dalam budidaya padi. Benih yang berkualitas mampu beradaptasi, memiliki pertumbuhan yang cepat serta seragam, tumbuh lebih cepat dan tinggi nilai produksinya. Yang kedua ada persemayan.
Persemaian benih dilakukan 25 hari sebelum masa tanam. Tempat untuk persemaian diusahakan sama atau tidak jauh dari lahan untuk mencegah waktu proses pemindahan agar tetap segar. Yang ketiga ada pengolahan lahan. Pengolahan lahan bertujuan untuk mengubah sifat fisik tanah agar lapisan yang semula keras menjadi melumpur. Hal ini akan membuat gulma mati dan membusuk menjadi humus. Aerasi tanah menjadi baik. Lapisan bawah tanah menjadi jenuh air yang dapat menghemat air. Yang keempat ada penanaman. Cara tanam akan memberikan jumlah populasi yang banyak dengan produksi lebih tinggi dibandingkan dengan cara konvensional pada umumnya. Yang kelima ada pemeliharaan. Tahap pemeliharaan terdiri dari penyiangan, pengairan, pemupukan, dan pengendalian hama. Yang keenam ada panen. Panen bisa dilakukan ketika bulir padi hampir keseluruhan telah menguning, yang biasanya 33 hari sampai 36 hari setelah padi berbunga. Yang ketujuh ada pasca panen. Pasca panen merupakan tahapan dalam menentukan kualitas yang akan dijadikan beras siap konsumsi. Tahap penyimpanan hasil panen juga merupakan unsur penting agar kualitas tetap terjaga, seperti menempatkan hasil panen di tempat yang tidak terlalu lembab dan segera untuk diolah. Selanjutnya, ada bagian-bagian dan cara pertumbuhan tanaman padi. Pertumbuhan padi terbagi menjadi dua, yaitu secara vegetatif dan generatif. Secara vegetatif terdiri dari akar. Akar kira-kira 5-6 hari setelah berkecambah. Dari batang yang masih pendek itu keluar akar-akar serabut yang pertama. Dari sejak ini perkembangan akar-akar serabut tumbuh teratur. Yang kedua ada batang. Batang padi tersusun dari rangkaian ruas-ruas dan antara ruas yang satu dengan ruas yang lainnya dipisah oleh sesuatu. Ruas batang padi di dalamnya berhingga dan berbentuk bulat. Yang ketiga ada daun. Daun terdiri dari helai daun yang berbentuk memanjang seperti pita dan pelapah daun yang menyelubungi batang. Pada perbatasan antara helai daun dan upi terdapat lidah daun. Selanjutnya secara generatif, terdiri dari yang pertama adalah malai. Panjang malai diukur dari butir terakhir sampai butir di ujung malai. Panjang malai ditentukan oleh keturunan dari varietas dan keadaan keliling. Yang kedua ada bunga padi. Bunga padi adalah bunga telanjang yang artinya mempunyai perhiasan bunga, berkelamin dua jenis dengan bakal buah yang di atas. Yang ketiga ada buah padi, yang sehari-hari kita sebut biji padi atau gaba. Buah ini terjadi setelah selesai penyerbukan dan pembuahan. Lema dan palea serta bagian-bagian lain membentuk kulit gabah. Nah, padi bisa digunakan sebagai kerajinan tangan. Produksi kerajinan dari padi adalah contohnya bingkai foto, wadah pensil, aneka hewan, kotak serbaguna, alas piring, gelas, vas bunga, juga benda fungsional rumah tangga lainnya seperti sapu dan lain-lain. Ini contoh miniatur dari gerabah. Ini membentuk pohon kelapa. Selanjutnya ini ada gambar, ini kotak pensil, terus ini sapu, terus ini bingkai foto. Itu pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak?
Oke, baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Ibu akan merangkum pembelajaran pada hari ini ya. Kita belajar tentang apa tadi? Ya, tentang padi. Padi tanaman yang sangat penting di Indonesia. Banyak penduduk Indonesia yang mengonsumsinya. Padi dapat tumbuh di mana? Ayo, tadi. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi di mana saja tadi? Ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Oke, untuk lebih memahami pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi tugas kepada kalian ya. Ayo dicatat tugasnya. Oke, ayo. Yang pertama, mengapa tanaman padi sangat penting bagi masyarakat Indonesia? Sudah? Soal yang kedua, berapa lama proses tanaman padi tumbuh hingga panen? Sudah, itu saja tugas dari Ibu. Jangan lupa dikumpulkan besok ya. Baik, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Ibu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.